Jumpa kembali di MTD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba sharingkan teman-teman dengan temanya berdoalah dan minta kepada Tuhan roh hikmat dan wahyu agar kita dapat mengenal Tuhan dengan benar. Dari kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 dan kitab Efesus pasal 1 ayat 15 dan 23 teman-teman. Jadi ternyata teman-teman untuk bisa mendapatkan, untuk bisa mengenal Tuhan, pribadi Tuhan, dan juga mengenal firman Tuhan dengan benar teman-teman, ternyata tidak bisa teman-teman apabila kita tidak meminta, berdoa kepada Tuhan, minta roh hikmat yang dari Tuhan, dan sehingga kita mendapat pewahyuan yang dari Tuhan untuk bisa mengenal pribadi Tuhan Allah dan juga pengertian dari firman Tuhan Allahnya teman-teman. Banyak teman-teman dari antara kita manusia ini yang bahkan mungkin levelingnya mentor rohani atau rohaniawan, itu banyak sekali pengenalan Tuhan, pribadi Tuhan dan firman Tuhan itu bukan dari hikmat yang dari Tuhan, bukan yang dari pewahyuan yang dari Tuhan, tapi lebih dari pikiran, perasaan, dan kehendaknya si manusianya itu sendiri teman-teman. Jadi pikiran, perasaan, kehendaknya kita sendiri, pikiran, perasaan, kehendaknya mentor rohani kita sendiri, bahkan pikiran, perasaan, kehendak dari si rohaniawannya kita sendiri teman. Banyak sekali seperti itu. Nah, apabila kita tidak mengenal firman yang ini teman-teman, firman bahwa ternyata kita harus meminta, harus berdoa untuk bisa Tuhan berikan roh hikmat dan pewahyuan kepada kita untuk mengenal pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Apabila kita tidak mengenal ini, dan apabila mentor rohani kita juga tidak mengenal ini, apabila rohaniawan kita juga tidak mengenal ini, dikhawatirkan teman-teman, akhirnya ya kita diarahkan, diajar oleh mentor rohaniawan dengan cara yang kurang benar teman-teman. Jadi diajarkan firman Tuhan itu dari sisi teori-teori rohani aja teman-teman, dari sisi rohani, dari sisi teologi saja gitu. Nah, ujung-ujungnya teman yang dikhawatirkan itu kalau sampai hikmat dan pewahyuan yang dari Tuhan tidak nyampe ke kita, oleh karena kitanya tidak mendapatkan roh hikmat dan pewahyuan, atau kita tidak diajar gitu, diarahkan oleh mentor rohani atau rohaniawan juga untuk bisa menghidupkan roh hikmat dan pewahyuan. Nah, akhir-akhirnya teman-teman, yang namanya bertuhan itu, menyembah Tuhan itu, yang dikhawatirkan itu hanya sebatas satu teori-teori saja teman-teman, teori-teori rohani saja gitu. Jadi bagaimana memperdalam pengenalan akan Tuhan itu, ya seperti kita mempelajari hal-hal yang duniawi. Misalnya kalau kita praktikum gitu, kita praktikum misalnya tentang ikan gitu, ya kita nanti akhirnya hanya mempelajari tentang ikan dari persepsi kita teman-teman, ya dibedah-bedah terus sampai kita meninggal dunia. Si ikan itu nggak habis-habis dibedahnya teman-teman, tapi bicaranya baru urusan ikan saja gitu. Sedangkan maksudnya bedah firman itu kan bukan istilahnya ngebedah firmannya terus menerus sampai kita meninggal dunia teman-teman. Yang namanya firman itu kan yang Tuhan inginkan bukan cuma untuk dibedah terus menerus, bukan untuk didalami terus menerus, tapi firman itu yang Tuhan mau itu didalami dan langsung dilakukan teman-teman, dikenali, dimengerti, dan langsung dilakukan, Nah, kalau sampai hikmat ini tidak ada teman-teman, hikmat dan pewahyuan dari Tuhan itu tidak nyampe ke kita, akhirnya dikhawatirkan teman, kita membedah, kita mendalami firman Tuhan itu selalu dalam kondisi hanya untuk memperdalam saja teman-teman, ya untuk pengenalan, mengerti saja, untuk mengenal dan mengerti saja gitu. Bagaimana mengenal jauh lebih dalam dan lebih dalam lagi, mengerti lebih dalam lagi, tanpa kita melakukan firman Tuhan tersebut teman-teman. Jadi kembali lagi, apabila kita tidak memiliki roh hikmat dan pewahyuan dari Tuhan, yang dikhawatirkan itu seperti itu teman-teman. Jadi kita perlakukan Tuhan Allah itu seperti di fantasi gitu, karena kita tidak mengalami Tuhan Allah, tidak mengalami melakukan apa yang Tuhan perintah peraturan kepada kita, dan ya kita cuma menjalankan teori-teori rohani saja teman-teman. Jadi makna Tuhan yang sebenarnya adalah hidup ya bersama kita gitu, dalam
menjadi penuntun kita, menjadi pengajar kita, menjadi penghibur kita. Itu tidak terjadi, teman-teman. Ya hanya sebatas ya Tuhan kita ada di awang-awang, nanti kita akan ketemu waktu di akhirat. Dan firman Tuhan itu bukan untuk dilakukan sekarang, tapi hanya untuk diperdalam, dibahas aja setiap saat, teman-teman. Nah, ini yang kurang berarti, teman-teman. Ini yang bisa jadi salah kaprah apabila kita tidak memiliki roh hikmat yang dari Tuhan atau pewahyuan yang dari Tuhan, teman-teman. Ini jadi saya pagi ini cuma ingatkan ini saja, teman-teman, bahwa di kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 dan kitab Efesus pasal 1 ayat 15-23. Di sini banyak cerita bahwa kita harus minta roh hikmat dan pewahyuan, bahkan bersambung, teman-teman, bagaimana untuk mendapatkan roh hikmat dan pewahyuan setiap saat di dalam kita. Ya satu-satunya jalan hanya bagaimana dengan menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, teman-teman. Tanpa bisa menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, rasanya sulit, teman-teman, untuk bisa mendapatkan roh hikmat dan pewahyuan dari Tuhan Allah gitu. Jadi kita harus tahu bahwa di dalam kita ini ada roh Tuhan yang harus dihidupkan dalam keseharian hidup kita, sehingga roh hikmat dan pewahyuan yang Tuhan berikan kepada kita itu bisa kita tangkap dan kita bisa praktekkan di lapangan. Jadi tidak seperti berhenti cuma di teori aja, teman. Teori, mendalami teori, akhirnya jadi cuma teoritis, ya akhirnya cuma jadi teologi aja, teman. Itu dari satu sisi. Nah, kalau hikmat dan pewahyunya cuma sebatas itu, teman, akhirnya beragama itu, bertuhan itu, menyembah kepada Tuhan itu, nanti ujung-ujungnya cuma dilarikan seperti tata krama agama saja, teman. Bagaimana memperlakukan Tuhan itu seperti tata krama saja gitu. Ya, seperti kalau kita ada pesta, ya cuma seperti itu saja. Kembali lagi bahwa Tuhan itu kan bukan cuma tata krama, bukan cuma tata krama agama saja, bukan cuma liturgis aja, teman. Bukan cuma yang kaitannya dengan seperti leveling activity sosial kita yang horizontal itu gitu. Ya banyak sekali apabila kita tidak memiliki hikmat dan pewahyuan dari Tuhan. Tuhan itu kita ajak bukan untuk bicara bagaimana untuk mengatasi yang Tuhan rancang dan hendaki di akhirat nanti, ya tapi Tuhan yang dipaksakan diajak turun ke dunia ini untuk bicara jiwa dan roh, jiwa dan tubuh saja, teman. Kita tidak bisa melibatkan unsur rohani yang memang sebenarnya Tuhan mau kita masuk ke dalam rancangan dan kehendak yang rohani itu. Tapi karena kita tidak menghidupkan roh hikmat dan pewahyuan, akhirnya Tuhan yang kita paksa tarik, teman. Tuhan yang kita tarik turun ke bawah untuk masuk ke jiwa dan tubuh kita. Nah, unsur rohnya jadi nggak kegarap, teman-teman. Ya itu nanti tidak beda dengan apa sih? Jadi seperti orang-orang dunia pada umumnya. Orang dunia pada umumnya itu yang memang menghidupkan jiwa dan tubuh gitu. Mereka orang-orang dunia pada umumnya, orang berkeyakinan itu yang tidak menghidupkan unsur rohnya, yang dihidupkan hanya unsur jiwa dan tubuh saja. Nah, ini yang dirasakan kurang, teman-teman. Jadi akhirnya yang tadi dikatakan mempelajari teori firman itu hanya dari teologi aja, ya melakukan ibadah kepada Tuhan itu hanya tata krama agama saja, teman-teman. Seperti itu. Bahkan kalau sampai ada tipe-tipe orang yang senang spiritual itu, ujungnya malah ngeroh, teman. Ngeroh itu tanpa dasar firman Tuhan. Ujung-ujungnya yang saya sering katakan tidak beda dengan seperti dukun gitu. Dukun atau orang-orang pintar gitu. Ya, kalau ditanya dasar pegangannya apa gitu, dukun dan orang pintar, tidak ada, teman-teman. Tidak ada dukun A, B, C, D sampai Z itu yang masing-masing memiliki kitab suci pegangan si dukun gitu. Ya, atau kitab apalah pegangan dukun, atau orang kebatinan atau orang pintar itu tidak punya itu, teman. Semua dasarnya itu hanya roh. Nah, kalau dari sisi roh itu, ya roh itu Tuhan katakan bahwa yang memiliki roh itu kan tidak cuma Tuhan saja, kita pribadi pun memiliki roh gitu. Ya, roh pun ada roh orang mati, ada rohnya orang lain, ada rohnya jin, ada rohnya setan gitu. Ya, seperti itu. Tuhan katakan roh-roh yang di luar Tuhan Allah itu kan roh jahat, teman-teman. Yang bisa kontak dengan roh kita itu kan hanya rohnya Tuhan. Apabila kita masuk dengan kontak dengan roh di luar Tuhan Allah, yaitu berarti kategorinya kita berhubungan dengan roh-roh yang jahat. Nah, pertanyaannya, teman-teman, bagaimana bisa tahu bahwa ini roh Tuhan dan ini roh jahat gitu?
Toh kuasa rohnya sama teman-teman. Yang namanya kuasa roh itu kan dahsyat teman, bisa memang supranatural gitu. Rohnya Tuhan Allah juga supranatural, rohnya bukan Tuhan Allah juga bisa supranatural. Cuman yang bisa membedakan bahwa ini adalah roh Tuhan Allah, ini bukan rohnya Tuhan Allah, itu tidak lain, cuman ada di dalam firman teman. Jadi apabila roh Allah, roh itu bertindak di luar jalur firman Tuhan, ya itu pasti bukan rohnya Allah gitu. Roh Allah itu hanya bisa bertindak di selaras dengan apa yang firman Tuhan ada teman-teman. Nah ini kembali lagi apabila kita masuk ke dalam kategori orang yang ketiga. Tadi orang yang pertama kan orang yang senang teori firman Tuhan, dibahas terus-menerus, diperdalam terus-menerus menjadi teologi. Ya berarti cuma belajar ilmu ketuhanan gitu. Nah, itu kan yang kacau. Sedangkan Tuhan kan bukan untuk dipelajari ilmu ketuhanan, tapi dipraktekkan dalam hidup kita gitu. Yang kedua yang tadi dikatakan gitu, apabila kita bicara dari sisi tata krama agama gitu, banyak orang yang akhirnya melakukan agama bertuhan itu ya hanya seperti di organisasi sosial aja teman-teman. Malah larinya mungkin aktivitinya lebih nonjol ke bakti sosial, ke urusan-urusan sosial. Nah urusan sosial itu kan kalau bicara dari kacamata rohani itu kan horizontal teman-teman, bukan vertikal gitu ya. Jadi kembali lagi tata krama, teori-teori ketuhanan itu juga sifatnya cuma membahas horizontal dengan sesama kita gitu. Yang namanya tata krama agama juga sama teman-teman, larinya ke aktivitas sosial juga banyak ya ke horizontal. Nah bahkan istilahnya ke roh, ada yang kategori ketiga, orang yang kurang berhikmat, kurang punya pewahyuan, tapi sudah masuk ke dalam dunia roh, ya akhirnya yang tadi dikatakan roh ini rohnya siapa gitu ya. Kalau rohnya Tuhan Allah, pasti Tuhan Allah minta kita menghidupkan yang ini teman, firman Tuhan Allahnya. Tidak mungkin tidak dihidupkan firman Tuhan Allahnya gitu. Nah waktu kita menghidupkan roh Tuhan dan juga firman Tuhan Allah, di situ akan blend terjadi, yaitu kita hidup benar gitu ya, bukan hidup baik, bukan hanya hidup dari level-level horizontal aja, tapi kita hidup benar dengan hidup ya sesuai dengan yang Tuhan rancang kehendaki gitu ya. Kembali lagi hubungan kitanya menjadi benar antara kita hidup di dunia ini, ya bagaimana caranya untuk bisa hidup berjuang di dunia ini untuk bisa mencapai target yang Tuhan rancang kehendaki di dalam akhirat itu teman-teman. Nah untuk bisa itu ya butuh roh hikmat, butuh pewahyuan dari Tuhan, butuh roh Tuhan teman-teman, untuk bisa menguatkan kita masuk ke dalam rancang kehendak Tuhan. Nah ini sebelum saya masuk ke draft teman-teman, saya coba bacakan dulu teman-teman dari kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 dan disambung nanti Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23 teman-teman. Saya baca langsung aja dua-duanya. Nah ini coba mulai dari ayat 3-nya dulu teman. Perikopnya kekayaan orang-orang yang terpilih, itu perikopnya judulnya itu, kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita yang dalam Nabi Isa ini telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Tuhan Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi teman-teman ini hati-hati teman-teman, di ayat 4 itu dikatakan bahwa Tuhan Allah itu sudah memilih kita teman. Benar teman, Tuhan Allah sudah memilih kita. Nah problemnya, apakah kita yang dipilih itu mau istilahnya melakukan apa yang Tuhan perintah dan peraturkan. Nah itu yang kadang-kadang karena ada kata-kata dipilih ini akhirnya berhenti teman-teman. Hanya berhenti ya dipilih ya sudah, jadi nggak perlu ngapa-ngapain aja, toh kita sudah dipilih. Nah ini kadang-kadang salah kaprah di situ teman. Mesti sudah dipilih itu, justru kita yang sudah dipilih itu harus berterima kasih. Nah kita harus bisa menindaklanjuti, ya sudah dipilih jadi harus apa gitu loh, harus seperti itu teman-teman. Nggak bisa sudah dipilih terus kita tidak melakukan apa-apa. Ini yang mesti kita hati-hati teman-teman. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Nabi Isa untuk menjadi anaknya sesuai dengan kerajaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang semulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya.
Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam si Nabi Isa tersebut atau firman Tuhan tersebut, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Nabi Isa atau firman Tuhan tersebut sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Jadi firman Tuhan itu adalah kepala, teman, kepala dari baik apa yang ada di dunia dan ada yang di akhirat nanti, teman-teman, di surga nanti gitu. Aku katakan di dalam Nabi Isa, dalam firman Tuhan, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Nah, ini juga di ayat 11 juga dinyatakan begitu, teman, bahwa kita ini adalah ahli waris untuk menerima janji-janji Tuhan Allah gitu. Ya teman, kembali lagi, apakah kita melakukan? Tidak gitu perintah peraturan firman Tuhan sehingga janji-janji Tuhan Allah bisa kita tuai, teman-teman. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada firman Tuhan boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu ya firman Tuhan keselamatan kita. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dipendarakan dengan Roh Kudus. Nah, ini kalau Nasrani katakan seolah-olah kita hidup itu dipendarakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu kalau bahasa universal itu roh Tuhan, teman-teman. Nah, kalau teman-teman Muslim sebut katakan nur gitu, dari cahaya yang dari Tuhan gitu, yang ada di dalam setiap hati kita manusia ini gitu. Jadi di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu firman Tuhan keselamatan kita. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, Roh Tuhan atau nur yang dijanjikannya itu. Dan Roh Tuhan atau Roh Kudus atau nur itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi tanpa Roh Tuhan, teman-teman, apabila kita tidak mendapatkan hikmat dan pewahyuan dari Tuhan, kita tidak tahu, teman-teman, bagaimana caranya menuai janji-janji yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Ya, kita jelas harus melakukan firman Tuhan, teman-teman, harus melakukan perintah firman Tuhan. Tapi di sini disebutkan, apabila kita tidak menghidupkan Roh Tuhan di dalam kita, teman-teman, kita ini tidak akan mampu melakukan firman Tuhan, teman-teman. Apabila kita tidak mampu melakukan firman Tuhan, berarti otomatis kita tidak bisa menuai apa yang Tuhan janjikan kepada kita, teman-teman. Jadi kembali ke ini, urutannya begitu. Kita harus lebih dalam mengenal mengerti akan firman Tuhan. Kita harus lebih mendapatkan hikmat pewahyuan dari Tuhan, sehingga kita mendapat hikmat dan pewahyuan itu. Kita tahu bahwa di dalam itu harus menghidupkan Roh Tuhan. Ya, di dalam menghidupkan Roh Tuhan itu berarti kita harus tahu bahwa ada Roh Tuhan. Ya, ada roh kita di dalam kita. Manusia ini tidak hanya terdiri dari tubuh, jiwa dan tubuh dan jiwa saja, tapi ada tubuh, jiwa dan roh itu. Nah, ini harus diketahui semua, teman-teman. Akhirnya waktu kita tahu bahwa ada roh di dalam kita, oh ini berarti tempatnya Roh Tuhan di dalam kita. Oh, berarti kita punya Roh Tuhan di dalam roh kita. Roh Tuhan ini Tuhan katakan ya harus dihidupkan. Nah, apabila Roh Tuhan ini dihidupkan, teman-teman, kita akan lebih mampu mengerti akan firman Tuhan. Kita akan lebih mampu berani melakukan firman Tuhan, teman. Karena kita jadi cukup iman gitu. Cukup iman karena kedalaman pengenalan firman Tuhan, ditambah kemampuan mengerti firman Tuhan, dan ditambah lagi kemampuan melakukan firman Tuhan. Itu semua karena ada Roh Tuhannya, teman-teman. Nah, ini yang disebut kalau kita tanpa minta hikmat dan pewahyuan dari Tuhan untuk mengerti bahwa di dalam kita itu 3 unsur aja udah susah, teman-teman. Tubuh, jiwa, roh. Ini aja kalau tidak ada hikmat pewahyuan dari Tuhan nggak bakal dapat, teman-teman. Ditambah lagi menghidupkan Roh Tuhan. Nah, menghidupkan Roh Tuhan itu apabila kita tidak mendapat hikmat dan pewahyuan dari Tuhan, kita juga tidak tahu, bro, bahwa di dalam kita itu ada Roh Tuhan. Ada Roh Tuhan yang harus dihidupkan gitu. Nah, ini kita nggak tahu, teman-teman.
Nah, kita ini hidup itu seolah-olah parameter hikmat dan pewahyuan dari Tuhan. Parameter hidup itu bukan seperti orang dunia pada umumnya, di mana orang dunia pada umumnya adalah dengan mentargetkan bagaimana mencari sukses duniawi, mencari bahagia duniawi, mencari hal-hal duniawi di dunia yang fana ini, teman-teman, yang cuma 70-80 tahun. Tuhan katakan begitu gitu. Tapi waktu kita mendapatkan hikmat dan pewahyuan dari Tuhan, bahwa kita tahu bahwa sekarang hidup kita itu bukan dengan target seperti orang dunia atau orang keyakinan pada umumnya, teman-teman. Tapi targetnya adalah bagaimana masuk ke dalam keselamatan akhirat, mendapatkan damai sejahtera dalam akhirat, dan masuk menjadi warga surga atau menjadi tim atau menjadi keluarga Tuhan di kerajaan surga. Itu targetnya sebenarnya Tuhan rancang kehendaki untuk kita. Itu sebenarnya itu, teman-teman. Tapi kalau kita tidak mendapatkan hikmat pewahyuan yang dari Tuhan, ya ujung-ujungnya kita akan ke bawah-bawah hal-hal orang-orang yang duniawi itu, teman-teman. Orang-orang yang berkeyakinan itu, kita akan terbawa kepada nuansa duniawinya gitu. Nah, yang akan kita masuk ke dalam situ, teman-teman. Ini yang teman-teman harus hati-hati. Jadi dari ayat 3 sampai ayat yang ke-14, teman-teman. Di sini udah dikatakan ada dua hal yang paling penting sekali, teman-teman. Bagaimana kita harus minta berdoa kepada Tuhan Allah untuk mendapatkan roh hikmat dan pewahyuan. Nah, yang keduanya, teman-teman, firman di ayat ini membukakan bahwa di dalam kita itu ada roh Tuhan, teman. Ada roh Tuhan, di mana roh Tuhan ini adalah alatnya Tuhan untuk kita bisa lebih mengenal, lebih mampu mengerti, dan lebih mampu melakukan firman Tuhan untuk bisa menuai penggenapan janji-janji yang telah Tuhan tuliskan di dalam firman Tuhannya, teman-teman. Jadi di Efesus ini ayat 3 sampai 14 ini kita sudah dapat 2 poin, teman-teman, bahwa ya ada roh hikmat dan pewahyuan yang harus kita minta, dan juga harus ada roh Tuhan yang harus dihidupkan, teman-teman. Ya, itu semua apabila kita tidak ada hikmat dan pewahyuan dari Tuhan, kita akhirnya tidak mengenal, tidak mengerti. Makanya lebih baik setiap membaca firman Tuhan, teman, alangkah baiknya dimulai dengan yaitu doa, minta agar Tuhan beri roh hikmat dan pewahyuan kepada kita, sehingga kita ngerti loh apa sih yang Tuhan wahyukan kepada kita gitu. Ya, mengerti dan terima pewahyuan dari Tuhan kepada kita. Nah, membaca firman-Nya jadi akan lebih efektif, teman-teman, akan lebih tepat sasaran, sesuai dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan. Bukan baca firman-Nya sesuai pikiran perasaan kehendak sendiri, atau pikiran perasaan kehendaknya si mentor rohani kita, atau bukan pikiran perasaan kehendaknya rohaniawan kita. Ini kacau semua, teman-teman. Mestinya kan kita pengen sekali bahwa hikmat pewahyuan itu lahir dari Tuhan Allah, sehingga firman Tuhan itu dapat dikenal, dapat dimengerti, dapat dilakukan oleh karena ya sesuai dengan pikiran perasaan kehendaknya Tuhan Allah, teman-teman. Itu dua poin yang kita dapat dari ayat 3 sampai 14 di kitab Efesus 1 ini, teman-teman. Nah, ini saya coba sambung, teman-teman, dengan kitab Efesus pasal 1 ayatnya 15 sampai 22, teman-teman, sampai 23. Judul perikopnya, teman-teman, doa untuk pengertian tentang kemuliaan dari si Nabi Isa tersebut, atau dari firman Tuhan tersebut gitu. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam firman Tuhan tersebut gitu, dan tentang kasihmu terhadap semua orang, seorang orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dan dalam doaku. Nah, dan meminta kepada Tuhan Allah, yaitu Tuhan Allah yang mulia itu, supaya Tuhan Allah memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu tadi, teman-teman. Ini yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya gitu. Jadi harus minta roh kudus dan roh hikmat dan pewahyuan tersebut, teman-teman. Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan Allah dengan benar. Jadi apabila kita tidak memiliki roh kudus, kita tidak memiliki roh hikmat yang dari Tuhan, roh pewahyuan dari Tuhan, kita itu akan tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar, Tuhan. Tidak akan bisa mengenal firman Tuhan dengan benar, tidak bisa mengenal pribadi Tuhan dengan benar. Itu kuncinya di situ, teman-teman. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus
dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam firman Tuhan dengan membangkitkan si Nabi Isa ini dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya Tuhan Allah di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi firman Tuhan dan Nabi Isa itu teman-teman, kalau dari sisi dasrani ya dianggapnya yang tertinggi teman-teman, yang paling tinggi ya firman Tuhan itu gitu teman. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki si firman Tuhan tersebut, dan firman Tuhan tersebut telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi firman Tuhan itu adalah ya ujung panutannya kita teman-teman. Makanya dikatakan Nabi Isa itu sebagai sulungnya kita gitu. Ya karena memang Tuhan mau bahwa ya Nabi Isa adalah sulung kita, yang namanya firman Tuhan itu adalah kepalanya kita teman-teman. Nah jemaat yang ada adalah tubuhnya gitu ya. Jemaat yang adalah tubuhnya yaitu kepenuhan dari kepalanya kan firman Tuhan tersebut yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah ini saya sudah bacakan di kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14, dan saya sudah bacakan di kitab Efesus pasal 1 ayat 15-23 teman-teman. Nah sekarang saya coba masuk ke draft aja, siapa tahu bisa lebih ada yang dituai gitu untuk sharing pagi ini. Kitab Efesus pasal 1 ayat 4 teman-teman. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Banyak orang salah mengerti. Oleh karena Tuhan telah memilih kita, akhirnya kita jadi tidak bereaksi untuk menindaklanjuti dengan melakukan perintah dan peraturannya. Nah ini gara-gara kitab Efesus pasal 1 ayat 4 tersebut teman-teman. Karena dianggap Tuhan Allah telah memilih kita, manusia gitu ya, sebagai pilihan Tuhan Allah. Akhirnya kita yang dipilih Tuhan Allah itu tidak melakukan apa-apa teman-teman. Ya hanya diam saja gitu, tidak melakukan apa-apa. Nah ini kan yang konyol teman-teman. Harusnya kan bagi kita yang sudah dipilih, ya harusnya kita melangkah gitu. Ya sama aja kalau kita misalnya diumpamakan, nah ini vaksin misalnya COVID-19 gitu. Ya kita sudah dipilih sebagai orang yang akan divaksin. Ya misalnya dianggaplah di satu puskesmas gitu. Ya kita sudah daftar di situ dan sudah diundang, sudah dipilih sebagai orang divaksin, datang. Nah kalau kita dari awal tidak beranjak dari rumah datang ke puskesmas, ya bagaimana kita sudah dipilih, sudah mendapat pemberitahuan tertulis gitu yang bahwa kita diundang dan dipilih, kita dipilih dan diundang untuk datang ke puskesmas pada jam 8 pagi, ya tapi kitanya tidak melangkah teman-teman. Nah ini yang banyak sapra begitu. Jadi yang namanya Tuhan memilih kita itu seolah seperti itu gitu. Tuhan sudah memilih kita dan Tuhan sudah menunggu kita. Problemnya bukan cuma karena kita sudah dipilih, sudah diundang, akhirnya kita tidak perlu melangkah gitu. Ya sama aja tadi cerita orang mau daftar vaksin COVID-19 tadi gitu ya. Sudah dipilih, sudah ditunggu, tapi tidak datang ke puskesmas. Ya bagaimana bisa divaksin gitu. Nah ini perumpamaan yang simpel seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman jangan salah kaprah. Kita Efesus pasal 1 sampai ayat 4 itu maksudnya begitu benar gitu. Benar sekali bahwa kita itu sudah dipilih, sudah ditunggu oleh Tuhan Allah gitu. Tetapi kita harus bereaksi untuk bisa bertindak teman-teman. Ya datang ke puskesmas gitu, datang kepada Tuhan gitu. Nah datang kepada Tuhan itu kan otomatis kan dengan bagaimana kita mau untuk datang kepada Tuhan, untuk mau datang mencari Tuhan, untuk mau datang mengenal Tuhan, untuk mau datang mengerti Tuhan ya, dan juga terakhirnya untuk datang ya mau dan mampu melakukan apa yang Tuhan perintah peraturkan itu teman-teman. Nah kuncinya kan sebenarnya itu teman-teman. Jadi di sini sering salah kaprah ya, banyak orang yang beranggapan bahwa yang namanya karena sudah dipilih dan diundang Tuhan, ya ngapain kita mesti ini itu lagi gitu loh. Ya justru yang tadi saya katakan sama aja kalau cerita kita sudah dipilih dan diundang vaksin itu, kalau kita tidak datang ke situ, ya kita tidak akan melakukan vaksin. Mau divaksin
mau disuntikan kemana gitu, kan nggak bisa puskesmasnya. Ini sama teman-teman. Jadi urusan firman Tuhan juga sama gitu. Jadi apabila kita sudah dipilih dan diundang oleh Tuhan Allah, ya kita harus tindak lanjuti dengan datang gitu kepada Tuhan untuk mencari gitu kan, untuk mau mengenal lebih dalam, untuk mau mengerti lebih dalam, dan untuk mau taat, mengasihi, melakukan apa yang Tuhan perintah peraturkan teman. Itu kunci paketnya harusnya seperti itu teman. Cuman kadang-kadang nggak dijelaskan di kitab Efesus 1-4, akhirnya jadi salah kaprah. Nah kembali lagi, apabila kita ada roh Tuhan di dalam kita, apabila kita memiliki roh hikmat dan pewahyuan dari kita, ya otomatis kita akan jadi tahu dan mengenal teman, bahwa ya harusnya seperti itu gitu. Ini maksudnya roh Tuhan dan roh hikmat itu dan pewahyuan seperti itu teman-teman. Kitab Efesus pasal 1 ayat 11. Ya, karena di dalam firman Tuhan kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk terima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, Tuhan Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut putusan kehendaknya. Gitu. Tuhan korbankan Nabi Isa untuk tebus dosa kita, agar kita dapat kembali hidup sesuai rencana Tuhan semula. Jadi Tuhan itu pengen sekali teman-teman kita itu kembali ke kehidupan seperti yang Tuhan rancangkan dan kehendaki semula teman. Waktu yang namanya Tuhan Allah menciptakan Taman Eden gitu, ya yang tempat tinggalnya Adam dan Hawa. Sebenarnya kan Tuhan ciptakan Adam dan Hawa sebagai manusia itu tidak punya tugas apa-apa loh teman. Tuhan itu sudah penuhin semua gitu. Di dalam Taman Eden itu Tuhan itu sudah penuhi semua. Tidak perlu harus Adam dan Hawa bekerja keras gitu. Ya, cuman karena Adam dan Hawa berbuat dosa, makanya ada firman katakan jadi akhirnya ya Adam dan Hawa harus susah gitu. Harus hidup susah. Untuk hidup itu harus susah gitu. Nah, ini kenapa kalau dari sisi Nasrani, kenapa Tuhan korbankan Nabi Isa bagi kita? Ya karena untuk menebus dosa itu teman-teman, untuk menebus dosanya Adam dan Hawa tersebut. Nah kalau kita sudah ditebus dosanya oleh Nabi Isa, berarti dosa-dosa Adam dan Hawa itu hilang teman-teman. Nah hilang itu berarti kita mendapatkan satu rancangan semula yang dari Tuhan, bahwa Tuhan itu pengen benar-benar memanjakan kita dengan semua juga Tuhan sudah sediakan gitu. Sudah Tuhan siapkan semua gitu. Itu teorinya begitu, asal kita mau kembali lagi seperti rancangan awal. Nah, untuk bisa masuk ke dalam rancangan awal, ya satu, bagaimana Tuhan Allah utus Nabi Isa untuk jadi korban penebusan dosa Adam dan Hawa, dan dosa selama kita hidup sebelum mengenal Tuhan, dosa pertobatan kita sendiri. Nah itu ditebus semua teman-teman oleh Nabi Isa gitu. Nah tinggal sisanya teman-teman, bagaimana ya ini tidak bisa berhenti karena sudah ditebus jadi kita tidak ngapa-ngapain. Justru balik lagi, kalau kita ada roh Tuhan, kita ada roh hikmat dan pewahyuan dari Tuhan, justru setelah kita tahu bahwa Nabi Isa itu sudah menebus kita, dosa awal kita dari Adam dan Hawa, dan dosa asal kita yang dari sebelum kita bertobat, ya kita tidak tinggal diam teman-teman. Ya kita harus berani, ya balik lagi, lebih dalam mengenal firman Tuhan, lebih mampu mengerti firman Tuhan, lebih mampu dan lebih berani melakukan perintah peraturan firman Tuhan gitu. Nah itu semua harus kita lakukan teman-teman. Tidak bisa cuma sekedar Nabi Isa datang berarti kita sudah bisa kembali seperti rancangan dan kehendak Tuhan awal untuk Adam dan Hawa yang akan direfleksikan ke dalam hidup kita. Yang gak bisa teman-teman. Jadi tetap harus kembali lagi, ya kita harus melakukan firman Tuhan Allah gitu loh. Ya sehingga setelah kita melakukan firman Tuhan Allah teman-teman, kita akan berubah teman-teman. Nah waktu kita berubah itu teman-teman, kehidupan kita itu sudah jauh dari pola-pola hidup seperti orang duniawi pada umumnya teman-teman. Udah nggak nyambung lagi gitu. Nah kenapa? Karena kembali lagi ya dari pengenalan pengertian akan firman Tuhan Allah, bagi yang sudah mengenal mengerti karena menghidupkan roh Tuhan dan roh hikmat serta pewahyuan dari Tuhan, ya akhirnya kita tahu teman-teman bahwa hidup untuk kita ini adalah bagaimana mencapai ya yang Tuhan inginkan adalah target keselamatan di akhirat, target damai sejahtera di akhirat, masuk ke dalam surga sebagai warga surga atau sebagai keluarga Tuhan di dalam kerajaan sorga. Itu akhirnya kita tahu itu teman-teman. Waktu kita tahu itu teman-teman, kita bisa lebih tahu lagi bahwa di dunia itu
akhirnya kita tahu bahwa itu semu semua, teman-teman. Itu sementara semua. Jadi waktu kita belum sukses, kita benar-benar menjadi pelaku firman yang beriman gitu. Ya mungkin waktu melakukan firman Tuhan itu ya menderita, teman-teman. Karena ya kembali lagi kita masih sebagai orang dunia gitu ya, untuk belajar hidup menjadi orang rohani gitu, dari duniawi menjadi rohani gitu. Ya itu sengsara sekali, teman-teman. Sengsara sekali. Kita akan mengalami sengsara sekali karena apa yang Tuhan perintah peraturkan itu dengan apa yang dunia ada gitu, itu bertolak belakang, teman-teman. Yang diperintah peraturkan Tuhan itu pasti semua isinya banyaknya ketidakwajaran bagi duniawi gitu. Nah ini yang kalau kita mau paksakan masuk ke dalam hal-hal rohani, ya akhirnya kita akan bentrokan dengan orang-orang duniawi, teman-teman. Nah orang duniawi ya biasanya karena menganggap bahwa orang rohani itu aneh, bodoh gitu, ya akhirnya dicemooh, teman-teman. Akhirnya dinindas, akhirnya segala macam dilakukan oleh orang duniawi. Nah yang saya beberapa kali sharing itu, yang konyol itu, teman-teman, kadang-kadang yang menindas, yang mencemooh itu bukan orang lain, teman-teman. Kalau bicara masyarakat luas, kadang-kadang kita bisa menghindar. Ya mereka mencemooh atau menindas kita bisa menghindar. Yang namanya community kita gitu, orang-orang seiman, ya seagama dengan kita, itu pun kita masih menghindar. Meskipun agak susah, teman-teman, karena mungkin hari Minggu bagi Nasrani masih ketemu dengan komunitas itu, yang hari Jumat orang Muslim juga masih ketemu, yang namanya orang-orang di wihara juga masih ketemu pada hari-hari sucinya gitu, masih ketemu. Tapi kalau kita urut lagi, bisa juga kita kebentur sama orang keluarga besar kita, teman-teman. Ya, kita bisa kebentur lagi dengan keluarga kecil kita, yang makin susah untuk kita lari, teman-teman. Yang repot itu kalau kita sampai udah kebentur sama keluarga kita sendiri, teman-teman. Oleh orang tua kita sendiri, oleh mertua kita sendiri, oleh anak mantu kita. Nah, yang paling berat itu adalah kalau kita ketemu dengan pasangan kita, teman-teman. Suami ketemu dengan istri, istri ketemu dengan suami. Nah, ini yang paling nggak bisa dihindari, teman-teman. Ya, tidak ada cara lain gitu. Kalau yang lain masih bisa dihindari, tapi kalau bicara suami istri, ini sudah tidak bisa dihindari. Nah, biasanya ujian coba yang sudah masuk sampai menyentuh ke area penindasan pasangan hidup gitu. Nah, biasanya ya sudah leveling rohaninya sudah bukan balita rohani lagi, teman-teman. Sudah bukan cerita kanak-kanak rohani lagi, bukan remaja rohani lagi, teman-teman. Tapi sudah lebih masuk ke dalam kedewasaan rohani, teman-teman. Nah, ini yang bisa membuat pasangan ini tetap seperti Nabi Ayub, teman-teman. Nabi Ayub itu kan sama, teman-teman. Nabi Ayub itu apabila leveling kedewasaan rohaninya tidak tinggi, rasanya Nabi Ayub udah bubar. Ya dari awal hartanya hilang semua juga sudah goyah gitu, sudah tidak memilih jalur kebenaran Tuhan lagi. Dari hartanya hilang ditambah lagi anak-anaknya meninggal serentak meninggal semua, teman. Ya pasti kalau orang nggak dewasa rohani nggak bakal kuat, teman. Nah setelah anaknya meninggal, ribut lagi, badannya borok, seluruh badannya mengalami penyakit, ribut lagi dengan istrinya gitu. Nah ini ujian cobaan Ayub itu banyak sekali, teman-teman. Rasanya kalau Nabi Ayub waktu itu tidak ada roh Tuhan, tidak ada roh hikmat dan pewahyuan yang dari Tuhan, rasanya Nabi Ayub juga tidak akan berhasil, teman-teman. Untuk sampai pada akhirnya Nabi Ayub katakan bahwa sekarang saya sudah tahu bahwa dulu bahwa saya bicara Tuhan menuhan itu ya seolah kata orang gitu. Ya mungkin kata teman rohaninya, kata mentor rohaninya, kata rohaniawannya gitu. Nah Ayub katakan, tapi kalau sekarang setelah saya mengalami proses perubahan ini gitu, ya dari cerita kepompong ulat kepompong jadi kupu-kupu yang Ayub alamin ini, akhirnya Ayub katakan bahwa sekarang saya jadi sudah mengerti bahwa Tuhan itu dari yang saya alami itu loh. Ya waktu kita mengalami Tuhan itu, jadi kita benar-benar mengenal dan mengerti akan Tuhan Allah gitu dengan benar gitu. Nah ini kembali ke firman yang pagi ini kita mau sharingin, teman-teman. Bagaimana kita mau mengenal Tuhan Allah, pribadi Tuhan Allah dan firman Tuhan Allah itu dengan cara yang benar. Yaitu harus mengalami seperti Nabi Ayub, teman-teman. Harus mengalami seperti Nabi Musa juga, teman-teman. Nabi Musa itu prosesnya, kalau saya sharing dengan teman-teman di Jakarta gitu, ya Nabi Musa itu 40 tahun ada di
Firaun gitu, di istana Firaun gitu. Ya, nggak taunya berikutnya 4 tahun berikutnya itu masuk ke dalam uji coba gitu, perubahan karakternya Nabi Musa di padang rumput, teman. Mengembalakan domba-domba. 40 tahun loh, teman-teman. Kalau kita lihat ujian cobaannya Nabi Ayub 40 tahun, kalau kita lihat kan jadi lucu gitu. Ya kalau umur manusia misalnya 70-80 tahun, berarti kan lebih pendek dari umurnya Nabi Musa yang 120 tahun gitu, yang di atas 120 tahun. Kita ini cuma 70-80 tahun. Berarti kalau prosesnya Nabi Musa itu dibagi 3, teman-teman. Ada 40 tahun di istana Firaun gitu, 40 tahun ada di padang rumput, 40 tahun ada di padang gurun, terus meninggal gitu. Nah, berarti kan 40. Berarti kan sepertigaan, teman-teman. Kurang lebih 1/3. Nah, kalau saya ambil, teman-teman, rata-rata umur manusia itu matematisnya 70 sampai 80 tahun. Saya ambil rata-rata di tengahnya, berarti 75 tahun, teman-teman. Nah, kalau kita ngikutin polanya Nabi Musa yang sepertiga, berarti hidup kita ini, teman-teman, 25 tahun adalah bagaimana hidup normal sebagai orang dunia. Ya, 25 tahun kedua berarti kita masuk ke dalam ujian cobaan seperti Nabi Ayub dan Nabi Musa tadi gitu. Sepertiganya Nabi Musa kan 40 tahun, sepertiganya kita 25 tahun. Nah, sepertiga berikutnya yang sisanya yang 25 tahun itu, berarti kan umur kita sudah 75 tahun, teman-teman. Nah, berarti kalau kita ngikutin pola-polanya apa yang terjadi di Nabi Musa, ya wajar saja ya dari umur kita lahir sampai 25 itu kita sebagai manusia dunia pada umumnya, teman, wajar aja gitu. Tapi waktu umur kita 26 ke 50, teman-teman, itu kalau bicara secara rohani, harusnya kita mulai belajar dewasa, teman. Belajar bagaimana untuk bisa menuju ke dalam kedewasaan rohani. Jadi dalam prakteknya umur 26 sampai 50 itu kita harus banyak belajar dan melakukan firman Tuhan. Seperti si Nabi Ayub itu gitu, melakukan firman, seperti Nabi Musa tadi harus melakukan firman Tuhan, teman. Kita harus berani berubah ya dengan cara seperti itu, melakukan firman gitu. Ya, mengalami firman, mengalami Tuhan itu. Nah, tapi setelah 51 sampai ke meninggalnya kita 75, teman-teman, harusnya, teman-teman, kita ini sudah seperti Nabi Musa yang sudah bagaimana melayani gitu, menjadi alat Tuhan untuk melayani, menjadi alat Tuhan memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada 2 juta orang loh, teman-teman. Nabi Musa itu kalau menurut informasi dari mentor rohaniawan saya itu 2 juta orang. Jadi waktu si Nabi Musa itu nyebrang dari Mesir ke Kanaan gitu, waktu itu ada 2 juta orang yang harus digembalakan gitu. Nah, ini bukan hal mudah, teman-teman. Apabila Musa ini tidak digodok dulu perubahan karakter dan segala macamnya di padang rumput dan dengan arti kata mengembalakan domba tersebut, ya rasanya akan nggak bakal mampu. Nabi Musa akan seperti itu. Nah, kita sama, teman-teman. Jadi kalau buat saya pribadi, saya anjurkan ya waktu kita berumur baru lahir sampai 25 wajarlah sebagai orang duniawi gitu. Tapi 26 sampai 50 kita harus mestinya belajar untuk berani maksimal melakukan firman Tuhan, teman. Nah, setelah 51 sampai 75 harusnya kita bukan cuma melakukan firman Tuhan, teman. Kita harusnya mulai belajar memberitakan kebenaran firman Tuhan, menjadi alat Tuhan, teman. Seperti halnya Nabi Musa tadi. Cuman mungkin karena kita adanya di marketplace, di dunia sekuler sebagai aneka pengusaha, aneka orang karir, aneka buruh gitu. Ya kita mau gak mau tidak bisa mengajarkan teori rohani atau teologi, tapi kita memberitakan kesaksian hidup kita bersama Tuhan di dalam firman Tuhan. Harusnya seperti itu, teman-teman. Jadi Tuhan itu pengen sekali rancangan kehendak Tuhan bagi kita itu tidak hanya melulu kita masuk menjadi warga sorga saja dengan melakukan firman, tapi Tuhan pengen kita jadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan sorga dengan mengajarkan firman Tuhan, teman. Dengan cara yang memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita, ya seluas mungkin, sebanyak mungkin. Itu kunci akhirnya yang namanya Tuhan pengen kita sempurna itu seperti itu, teman-teman. Ya, bagaimana caranya kita juga serupa dengan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan dan serupa dengan apa yang dilakukan Nabi Isa sebagai suruhnya. Ya melakukan itu, teman-teman. Tidak jauh-jauh seperti Nabi Musa juga, sama, teman-teman.
Nah ini saya coba lanjut, saya bacakan kitab Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14. Tuhan hidupkan roh Tuhan kepada setiap kita sebagai jaminan kita memperoleh apa yang Tuhan telah janjikan di firman-Nya bagi kita. Jadi roh Tuhan ini disediakan Tuhan untuk bisa merealisasikan janji Tuhan bagi kita, teman-teman. Kitab Efesus pasal 1 17. Mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita roh hikmat dan pewahyuan tadi untuk mengenal Tuhan dengan benar. Ini kalau tanpa ada roh hikmat dan pewahyuan, kita tidak akan mengenal Tuhan dengan benar, teman-teman. Ternyata untuk mengenal pribadi Tuhan dan firman Tuhan, butuh roh Tuhan yang memberi roh hikmat dan pewahyuan tersebut. Jadi kalau tanpa ada roh Tuhan juga roh hikmat dan pewahyuan tidak bisa ada relnya, teman-teman. Jadi butuh semua, butuh roh Tuhan. Nah setelah ada roh Tuhan, kita minta roh hikmat dan roh pewahyuan yang dari Tuhan Allah, sehingga kita nanti mengenal pribadi Tuhan Allah dengan benar dan mengenal firman Tuhan Allah dengan benar, teman-teman. Kitab Efesus pasal 1:18. Butuh mengenal Tuhan dengan benar agar Tuhan jadikan mata hati kita terang, agar kita mengerti ada pengharapan apa dalam panggilannya yang betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai kekuatan kuasanya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi powernya Tuhan itu, teman-teman, tidak berhenti cuma di dunia fana ini, teman-teman. Powernya firman Tuhan ini sampai ke alam akhirat, teman-teman. Sampai yang namanya Nabi Isa itu dengan firman Tuhannya akan mengadili loh, teman, mengadili kita semua di dalam sana gitu. Yang pengadilan dalam tahtanya Tuhan Allah di surga itu, teman-teman. Ya, di akhirat itu, di mana punya penghakiman dan penghukuman. Ya bagi yang tidak melakukan firman Tuhan, ya pasti dapat penghakiman dan ujung-ujung penghukumannya masuk kebinasaan kekal dalam neraka, teman. Tapi bagi kita yang melakukan firman Tuhan, lepas sadar nggak sadar gitu, ya akan masuk ke dalam akhiratnya, masuk ke dalam surga itu, teman. Nah tinggal tingkatnya aja, surganya mau jadi warga surga atau menjadi keluarganya Tuhan di dalam surga gitu. Kitab Efesus pasal 1 ayat 22-23. Firman Tuhan adalah kepala dari segala yang ada, dan kita adalah tubuhnya, sehingga kepenuhan firman Tuhan yang memenuhi semua dan segala sesuatu dalam jalani hidup ini. Jadi kembali lagi di kitab Efesus pasal 1 ayat 2-3 yang cuma menjelaskan lagi, mempertajam lagi bahwa firman Tuhan itu adalah kepalanya kita, teman. Kita sudah tidak bisa mengandalkan kepala yang lain lagi. Jadi kita harus patokan bahwa kepala kita adalah firman Tuhan Allah. Berarti ujungnya bagaimana caranya kita totally melakukan firman Tuhan Allah, teman. Itu ujungnya itu. Nah cuman untuk melakukan firman Tuhan Allah, balik lagi kita butuh mau gitu untuk mengenal, mencari Tuhan dan memperdalam pengenalan akan Tuhan dan firman Tuhan Allah. Nah setelah kita berjuang mencari, mengenal lebih dalam akan pengenalan firman Tuhan Allah, nanti Tuhan bukakan lewat yaitu adanya roh Tuhan yang diberikan kepada kita, sehingga roh Tuhan itu yang memberi kita mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena kita mendapat roh hikmat dan pewahyuan yang dari Tuhan Allah tadi, sehingga kita bisa mengenal pribadi Tuhan Allah dengan benar, dan juga kita bisa mengenal firman Tuhan Allah dengan benar. Jadi kuncinya itu nanti ujungnya itu, teman. Jadi setelah kita mendapatkan roh Tuhan dan kita mendapatkan roh hikmat dan pewahyuan itu, ya kita akan bisa hidup sesuai dengan rancangan kehendak Tuhan, teman, untuk mendapatkan keselamatan akhirat, mendapatkan damai sejahtera di akhirat, dan menjadi warga surga atau keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga. Oke, teman-teman. See you. Bye-bye.